Jujur saja, keluarga sekarang menghadapi lebih banyak tekanan daripada sebelumnya. Masalah keuangan, pekerjaan yang gak tentu, dan tuntutan untuk melakukan semuanya bisa membebani, bahkan hubungan yang paling kuat sekalipun. Gak heran banyak keluarga yang kesulitan menghadapinya. Coba pikirkan, seberapa sering kamu melihat keluarga bertengkar soal uang, tugas rumah, atau bahkan cara menghabiskan waktu luang? Kita mudah terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa merawat ikatan yang menyatukan kita. Tapi begini, keluarga adalah fondasi masyarakat kita. Mereka memberi kasih sayang, dukungan, dan rasa memiliki. Ketika keluarga berantakan, semua orang menderita. Itu sebabnya penting untuk mengatasi masalah keluarga secara langsung dan mencari bantuan saat kita membutuhkannya. Konseling keluarga mungkin tampak seperti konsep yang relatif baru, tapi akarnya sebenarnya sudah dalam. Di awal abad ke-20, pekerja sosial dan terapis mulai menyadari bahwa masalah individu seringkali berasal dari dinamika keluarga. Alih-alih hanya merawat individu, mereka mulai melihat seluruh keluarga sebagai klien. Perubahan perspektif ini menyebabkan perkembangan terapi keluarga sebagai bidang praktik yang berbeda. Pelopor awal di bidang ini, seperti Nathan Ackerman dan John Bell, percaya bahwa keluarga adalah sistem dengan setiap anggota saling memengaruhi. Mereka mengembangkan teknik untuk mengatasi gangguan komunikasi, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan hubungan keluarga. Dunia telah banyak berubah sejak awal konseling keluarga. Kita telah melihat kemajuan teknologi yang luar biasa, perubahan norma sosial, dan masyarakat yang semakin mengglobal. Meskipun perubahan ini membawa banyak manfaat, perubahan ini juga menciptakan tantangan baru bagi keluarga. Ambil contoh teknologi. Tidak pernah semudah ini untuk tetap terhubung dengan orang yang dicintai, tetapi juga lebih mudah untuk terputus dari orang-orang yang tepat di depan kita. Media sosial, smartphone, dan rentetan informasi yang terus-menerus dapat menciptakan jurang pemisah antara anggota keluarga jika kita tidak hati-hati. Lalu ada perubahan sifat pekerjaan dan struktur keluarga. Semakin banyak keluarga berpenghasilan ganda, dengan kedua orang tua bekerja berjam-jam. Rumah tangga orang tua tunggal juga meningkat. Perubahan ini dapat membebani keluarga, sehingga lebih sulit yung setiapin waliyat betaus, istinasu, dan yuishiku melarang mereng. Kita sering menganggap keluarga sebagai sumber kekuatan dan dukungan, dan memang begitu. Tapi keluarga juga terdiri dari individu-individu, masing-masing dengan kebutuhan, perasaan, dan pengalaman unik mereka sendiri. Terkadang kebutuhan individu tersebut dapat berbenturan dengan kebutuhan unit keluarga yang menyebabkan konflik dan ketegangan. Disitulah dukungan emosional berperan. Tidak cukup hanya berbagi atap dan makanan. Keluarga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana setiap orang merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Ini berarti mendorong komunikasi terbuka, belajar menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan saling menawarkan cinta dan penerimaan tanpa syarat. Ketika keluarga mampu memberikan dukungan emosional semacam ini, mereka menciptakan fondasi ketahanan yang dapat membantu mereka melewati badai yang paling sulit sekalipun. Bagian 5, konseling keluarga. Apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Jadi apa sebenarnya konseling keluarga itu? Singkatnya, ini adalah bentuk terapi yang membantu keluarga meningkatkan komunikasi mereka, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan mereka. Ini adalah ruang yang aman dan rahasia di mana keluarga dapat berbicara secara terbuka tentang masalah mereka dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Konseling keluarga bukan tentang menyalahkan atau menunjuk. Ini tentang memahami pola perilaku yang mendasari, yang menyebabkan masalah dan menemukan cara baru untuk berinteraksi yang lebih sehat dan lebih produktif. Seorang terapis keluarga bertindak sebagai pemandu dan fasilitator, membantu anggota keluarga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan individu mereka, memahami bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, mempelajari strategi penyelesaian konflik yang efektif, dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat. Konseling keluarga dapat bermanfaat bagi keluarga yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stres sehari-hari hingga masalah yang lebih serius seperti penyakit mental, kecanduan, atau trauma.
Bagian 6. Pendapat para ahli, Goldenberg dan Corey tentang terapi keluarga. Jangan hanya percaya kata-kata saya. Para ahli di bidang terapi keluarga telah lama menyadari pentingnya menangani dinamika keluarga dalam mengejar kesejahteraan individu dan kolektif. Goldenberg dalam karya Money mereka, Family Therapy and Overview, menekankan bahwa terapi keluarga didasarkan pada keyakinan bahwa individu paling baik dipahami dalam konteks hubungan mereka, terutama hubungan keluarga mereka. Demikian pula, Gerald Corey dalam bukunya Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy mencatat bahwa terapis keluarga memandang keluarga sebagai sebuah sistem, sebuah unit bagian-bagian yang berinteraksi yang saling mempengaruhi. Perspektif sistemik ini menyoroti keterkaitan anggota keluarga dan menekankan perlunya intervensi yang menangani keluarga secara keseluruhan. Bagian 7. Menemukan harmoni. Tujuan konseling keluarga. Konseling keluarga bukanlah peluru ajaib, tetapi bisa menjadi alat yang ampuh bagi keluarga yang berkomitmen untuk membuat perubahan positif. Tujuan utama konseling keluarga adalah untuk membantu keluarga meningkatkan komunikasi. Ini berarti belajar mengekspresikan diri Anda secara jelas dan hormat, mendengarkan orang lain secara aktif, dan menghindari pola komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Selesaikan konflik secara konstruktif. Konflik adalah bagian normal dari hubungan apapun, tetapi penting untuk mempelajari cara mengelolanya secara efektif. Konseling keluarga dapat mengajarkan keluarga bagaimana menegosiasikan perbedaan, menemukan titik temu, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang memperkuat daripada merusak hubungan mereka. Perkuat ikatan. Konseling keluarga dapat membantu keluarga membangun kembali kepercayaan, memperdalam hubungan emosional mereka, dan menciptakan lingkungan yang lebih penuh kasih dan mendukung untuk semua anggota. Kembangkan mekanisme coping. Hidup penuh dengan tantangan, dan keluarga perlu dibekali dengan keterampilan dan sumber daya untuk mengatasinya secara efektif. Konseling keluarga dapat membantu keluarga mengembangkan ketahanan, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka, dan mempelajari cara mengakses dukungan saat mereka membutuhkannya. Bagian 8, jangan menjalaninya sendiri, mencari bantuan saat Anda membutuhkannya. Tidak perlu malu meminta bantuan. Faktanya, itu adalah tanda kekuatan. Jika keluarga Anda sedang berjuang, jangan menunggu sampai keadaan mencapai titik puncak. Menjangkau bantuan profesional dapat menjadi langkah pertama menuju penyembuhan, pertumbuhan, dan menciptakan kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan lebih sehat. Ingat, keluarga seperti sistem lainnya, mereka membutuhkan perawatan dan perawatan rutin. Konseling keluarga dapat menyediakan alat dan dukungan yang Anda butuhkan untuk menjaga keluarga Anda berfungsi sebaik mungkin.